Jamaah yang dimuliakan Allah, Sunan Kalijaga punya seorang anak yang bernama Pangeran Panggung, yang pada akhirnya kemudian dihukum mati oleh para wali, dieksekusi langsung oleh Sultan Demak dengan cara dibakar hidup-hidup. Kenapa alasannya? Karena ia senantiasa mempermasalahkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa mengkritik syariat Islam yang selama ini diterapkan di tengah-tengah kaum muslimin Jawa. Ditambah lagi kemudian Pangeran Panggung ini 2 ekor anjing ia punya, dan kemudian memberi nama 2 ekor anjing yang dipunya ini dengan Ki Tauhid dan Ki Iman, atau bahasa sederhananya dinamakan Tauhid dan satunya lagi Iman. Inilah yang kemudian menjadikan para wali pada saat itu mereka tidak tinggal diam, dan kemudian mereka bermusyawarah untuk menyidangnya, untuk memberikan hukum kepadanya. Dan setelah digali hukum apa yang seharusnya diberikan kepada Pangeran Panggung ini, ternyata kemudian diputuskan berdasarkan apa yang dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam kitab-kitabnya, yakni hukuman mati itulah yang pantas untuk diberikan kepadanya. Tidak peduli sekalipun ia anak daripada Sunan Kalijaga, tidak peduli sekalipun ia merupakan putra daripada salah seorang wali, tapi ketika ia melakukan pelanggaran syariat, melakukan penodaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, maka hukuman mati ditegakkan kepadanya. Ini kasus yang populer di sejarah para wali. Yang kedua, ada kisah Syekh Siti Jenar, atau sering populer juga sebutan dengan Syekh Lemah Abang, yang ia senantiasa menyampaikan pendapat-pendapat yang nyeleneh, pendapat-pendapat yang bertentangan dengan syariat agama, pendapat-pendapat yang menyimpang dari ajaran Islam yang selama ini diyakini oleh mayoritas masyarakat pada saat itu. Dan kemudian disuruh taubat tetap tidak mau taubat. Ia merasa benar dengan apa yang dilakukannya, maka para wali pun memberikan hukuman kepadanya, yakni dengan cara dipenggal lehernya. Artinya apa, ikhwan? Para wali dulu itu menerapkan hukum Islam. Para wali dulu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan sekarang. Sekarang bukan syariat Islam yang diterapkan, bukan hukum Islam yang diterapkan. Makanya berulang kali penistaan terhadap Islam terjadi di mana-mana, termasuk juga olok-olok terhadap syariat tidak pernah berhenti. Penghinaan terhadap hukum Islam tidak pernah selesai. Kenapa? Karena bukan hukum Islam yang diterapkan di negeri ini untuk sekarang. Kalau saja kita mengikuti benar-benar apa yang dilakukan oleh para wali, seharusnya menerapkan syariat Islam. Masalahnya selama ini banyak orang yang mengklaim diri mengikuti dakwah para wali, mengikuti dakwah para sunan, hanya sekedar tahlilannya saja, hanya sekedar tradisinya saja, hanya sekedar budayanya saja. Sementara hukumnya tidak mau menerapkan hukum sebagaimana yang diterapkan oleh para wali dulu ketika membangun satu negara. Padahal apabila kita konsisten mengikuti apa yang diajarkan oleh para wali, mengikuti apa yang diajarkan oleh para sunan, seharusnya kita pun bersama-sama memperjuangkan bagaimana caranya agar kemudian Indonesia diatur dengan syariat Islam, diatur dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hukum Allah itulah yang benar-benar akan memberikan solusi atas berbagai macam permasalahan yang mendera di negeri ini. Masalahnya hukum Allah tidak dianggap. Hukum Allah dianggap sebagai ancaman. Hukum Allah dianggap sebagai sesuatu yang akan membahayakan keutuhan bangsa. Inilah buah daripada propaganda orang-orang kafir yang dulu ketika para wali masih eksis dengan kerajaan-kerajaan Islamnya, konsisten hukum Islam diterapkan di tengah-tengah mereka. Dibuktikan dengan hukuman mati kepada Pangeran Panggung, hukuman mati kepada Syekh Siti Jenar. Terus hukum Islam diterapkan di Cirebon, di Demak, di Banten, dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya kemudian penjajah Belanda masuk melalui siasat dagangnya yang disebut dengan VOC. Mulai dari saat itu kemudian Belanda coba untuk
mengintervensi kerajaan-kerajaan, mengintervensi kesultanan-kesultanan Islam agar kemudian kesultanan-kesultanan Islam tidak lagi menerapkan hukum Islam secara totalitas. Baru setelah itulah kemudian sedikit demi sedikit Belanda mulai mempengaruhi sepenuhnya kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara. Sampai kapan pengaruhnya? Sampai sekarang. Hukum yang diterapkan di negeri ini bukan hukum Islam. Dan para pemimpinnya, para penguasanya anti sekali dengan yang namanya hukum Islam. Benci sekali dengan yang namanya syariat Islam. Para pejuangnya difitnah radikal. Para pejuangnya difitnah sebagai garis keras. Ditambah lagi difitnah sebagai teroris. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka kebanyakan merupakan buah daripada hasil propaganda penjajah Belanda terdahulu, yang sampai sekarang ante-antenya, embrio-embrionya, benih-benihnya semakin menjalar kemana-mana. Sampai-sampai sekarang merasa bahwa memperjuangkan hukum demokrasi, ia memperjuangkan hukum Islam, padahal bukan. Memperjuangkan hukum demokrasi, memperjuangkan syariat Islam, padahal bukan. Hukum Islam, ya hukum Islam. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Syar'i. Demokrasi, sandarannya bukan hukum Islam. Demokrasi, sandarannya apa yang menjadi pola pikir daripada negara-negara barat. Landasannya rujukan daripada negara-negara kafir. Oh Ustadz, para ulama dulu sepakat negara ini bukan negara Islam. Makanya dulu para ulama sepakat menentukan Pancasila. Itu hasil kesepakatan para ulama founding father, pendiri negeri ini. Bohong. Para ulama dulu sepakat hanya Islam yang diterapkan sebagai syariat. Para ulama dulu hanya sepakat Islam yang harus diterapkan di negeri ini. Akan tapi kemudian dikhianati oleh orang-orang yang lain, para penguasa, para pengambil kebijakan, sehingga kemudian perjuangan para ulama pada saat itu kemudian dianggap selesai dan dianggapnya bahwa negara Islam merupakan negara yang tidak pernah disepakati oleh para ulama terdahulu. Padahal para ulama dulu memperjuangkan syariat Islam. Terbukti para ulama mendirikan partai-partai Islam. Ada partai Masyumi, ada partai NU, dan yang lainnya. Mereka sepakat kalau misalnya menang mau menjadikan Indonesia negara Islam. Artinya apa? Negara Islam itulah yang merupakan sesuatu yang memang seharusnya diperjuangkan oleh para ulama. Kenapa? Karena agar kemudian negeri ini diatur sebagaimana dulu para wali mengatur negeri ini. Dulu para sunan mengatur negeri ini. Dengan apakah itu? Dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala.